begitu ada Cornell kan pasti komen sana udah lihat ke bola. Begitu saya nggak lihat bola, saya lihat ini aja udah begitu tendang saya ambil ini. Itu teh kata gol itu. Gol. Kayak yang bikin gol. Golnya saya Keke. nggak tahu sampai sekarang. Jadi memang ada tugasnya Kang Suti ngambil telur, tugas Keke bikin gol. Padahal dia pemain depan, nggak tahu golnya seperti apa. Saya nggak tahu golnya. Karena saya ambil telur, lempar. Sibuk ambil telur. Gol tuh di situ udah. Itu gol langsung. Babak kedua itu kalau nggak salah. Saya lari ke sana karena dikejar-kejar pemain situ. Kamu kuat. Lihat nggak kamu salah dikejar-kejar. Tahu. Keke nggak tahu selebrasi kemana saya nggak tahu juga. Euforia ke wartawan dia. Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu selebrasinya Keke saya nggak tahu. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Follower Bicara Bola. Selamat pagi, siang, sore, malam. Hari ini Bicara Bola sangat spesial. Bicara Bola on location Bandung. Pokoknya sekarang Bicara Bola lagi ada di Bandung. Bandung itu kota apa? Kota sepak bola. Udah tidak bisa terbantahkan. B2B. Siapa yang buat Bandung menjadi B2B? Persib. Nah, saya saat ini sedang berada di tengah-tengah para legend Maung Bandung. Dulu deh namanya Pangeran Biru kalau saya dulu masih bikin berita. Pangeran Biru. Banyak bener tuh julukannya. Nah, yang paling menarik bagi saya mengenai lagu dari Rhoma Irama, Kegagalan Cinta. Kalau Rhoma Irama bikin lagu Kau yang mulai, kau yang mengakhiri. Kalau Persib beda. Kau yang mengakhiri, kau yang memulai. Tahu maksudnya? Dia mengakhiri perserikatan dengan juara tahun 93-94 dan memulai Liga Indonesia, yaitu penggabungan atau perserikatan dengan Gagal-Tama dengan menjuarai pada kompetisi tahun 94-95. Jadi sebenarnya sudah ada B2B sejak itu. Jadi B2B itu sudah ada sejak itu. Jadi sekarang ini baru namanya terkenal jadi B2B. Oke, follower Bicara Bola. Jangan lupa ya, pokoknya Bicara Bola selalu memberikan yang terbaik buat follower. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Komen-komen Anda pasti kita akan tanggapi dengan bijak. Ya, apalagi Bobotoh. Ada 50 juta orang Jawa Barat harus menyaksikan ini. Saya akan berbicara, bercerita, bernostalgia dengan teman-teman lama saya. Saya akan kenalkan satu-satu ya. Satu-satu adalah ini striker kebanggaan saya dulu. Dulu semua orangnya kecil, cungkring, rambutnya gondrong. Aduh, udah kayak kakek. Ya kan, tapi jangan salah. Tendangannya bisa membawa Persib menjadi bintang 1 di dada. Ialah Kang Sutiono. Selamat datang Kang Sutiono. Terima kasih. Ini pencetak gol ke gawang Petrokimia Putra. Pemain asing. Pemain asing. Iya, pemain asing. Pemain dari Cilacap. Dan sebelah Kang Sutiono adalah gelandang yang energik, yang stylish. Dia dulu bukan tandem dulu. Dia sebenarnya ada Yusuf Bahtiar, Kang Yusuf. Nah, dia dulu orang kedua, tapi kalau lihat dari permainan so-so lah sama Kang Yusuf Bahtiar. Ada Kang Yudi Guntara. Hai. Masih kasep kan? Dulu masih kasep, dulu kan putih. Saya tahu dulu, saya masih putih kecil, makanya disukai sama adiknya Kang Robi Darwis. Kakaknya Kang Robi Darwis. Oke. Dan yang satu lagi adalah kepala suku. Kepala suku, teman baik, teman apa, pokoknya udahlah. Pokoknya saya sama teman saya legend satu ini sudah tidak bisa diukur persahabatannya. Makanya ketika saya janjian kemarin sampai di Bandung, saya WA nggak dibalas, saya telepon nggak dibalas. Bikin saya senewan aja, nggak taunya handphonenya rusak. Seorang Robi Darwis legend, handphonenya rusak. Robi Darwis libero. Luar biasa. Pernah main di Jepang, pernah main di Malaysia. Apalagi coba, pernah main di SEA Games, mau main nggak jadi main. Nah itu apalagi kalau bukan Robi Darwis. Emas 2 kali juara. Emas 2 kali. Melihat SEA Games 91, sama-sama saya jalan
ke Korea. Waduh, pengalaman saya sama Kang Robi udah luar biasa banyak bener. Oke, follower bicara bola. Oke, ini sekarang ada legend-legend. Dan biar yang bobotoh yang sekarang biar tahu nih legend-legendnya Persib ini loh. Ya kan, biar jangan jas merah lah, jangan melupakan sejarah. Ya kan, bahwa Persib bisa seperti ini karena ada dulu. Ya kan, bisa seperti karena dulu. Dulu Ya kan? ada sekarang. Kalau Persib tidak mungkin ada sekarang ada Liga Bintang kalau nggak ada yang awalnya dulu. Kan luar biasa kan, ya kan? Iya. Oke. Awalnya. Dari bertiga ini Kang, yang pertama kali Persib berarti Kang Robi ya, pertama Kang kali. Robi. Dari Kang Robi ya. Oh iya. Iya. Awal di Persib ya. Kang Robi dari tahun berapa Kang maksudnya di Persib dulu? Saya untuk SMA itu 83-an. 82, 83 SMA, tapi belum masuk senior nih. Di senior kan ada apa namanya? Ada saingannya lah, itu kan ya. senior semua ada Kang Cas, Giantoro, Kang Gian, terus Kang Disnanda, Namaru gitu kan. Mereka kan udah nama-nama besar gitu kan. Saya kan masih ecek-ecek lah gitu. Tapi ya yang penting ada kemauan gitu aja. Saya tertarik Persib yang Perserikatan tahun 93-94. Kalau boleh tahu semua ada waktu itu mainnya. Ada. Semua ada. Mereka Semua ada. main semua. Semua Itu ada waktu ya. itu legend pelatihnya Pak Pak Indra Indra Thohir. Indra Thohir, luar biasa. Indra Thohir ya. Saya suka kalau Pak Indra Thohir itu sembari ngeliat pemain sembari ngerokok di pinggir lapangan. Dulu masih boleh merokok, smoking area, Iya. sembari ngeliatin gitu. Ngerokok, seru kan? Stres bisa aja Oh iya, stres. kayak dulu Italia ada Enzo Berzot, Iya, itu aja. ya kan? Betul. Nah, ini Indra. 93-94 kan itu kontroversial juga waktu itu pada saat 90 Persib kalau nggak salah pakai pola 4-3-3. Kemudian 90 itu Pak Adedana ya. Pak Adedana juara kan pelatihnya coachnya waktu itu. Diambil alih setelah itu oleh siapa? Pak Indra Thohir waktu itu sebagai pelatih fisik. Dan Pak Thohir itu merubah dari 4-3-3 dengan melihat karakter pemainnya mencoba menjadi 3-5-2. Oh, gitu Dan ya. banyak juga katanya Pak Thohir cerita bahwa yang menanyakan kenapa Hir katanya yang senior Pak Thohir waktu itu coach kamu merubah yang tadinya 86 juara pakai 4-3-3, 90 4-3-3 dan 3-5-2 akhirnya dipakai sama Pak Thohir. Pak Thohir. Pak Thohir hanya menjawab aku mau urang weh gitu kan. Apa tuh maksudnya? Kumaha urang weh. Oh, Kumaha gimana? urang itu gimana saya aja Oh, gitu. gitu. Saya yang ngelatih gitu kan. Tapi memang terbukti gitu kan. 3-5-2 sangat tangguh. Kang Robi sebagai apa tuh? Liberonya. Di depannya ada Mulyana, ada Roy Darwis atau Mulyana Roy Yadi. atau gantian di situ. Jadi Yadi Mulyadi, Yadi Mulyadi. Yadi Mulyadi. Ya. Yadi Roy, Yadi Mulyana. siapa Mulyana. Itu yang saya Di terkesan. tengah kan Kang Yadi masih cadangan itu. Yadi Mulyadi. Enggak, Kang Yudi masih cadangan itu ya? Masuk saya udah masuk Masuk pulang inti. dari Persija saya sudah ke Bandung. Wah. Selesai kuliah saya langsung Langsung gabung ya. Gabung. Ya. Kan yang Posisinya- cetak gol menit ke pertama Suti saya ya. iya Yudi. Saya dan Sampai kedua SMA waktu Sutiono. itu. Kita menang 2-0 lawan Ujung Pandang Jadi pada waktu saat final. Jadi waktu itu kalau nggak salah itu kaptennya Kang Robi itu ya? Iya, Kang Nah, Robi waktu itu dari- Kang Robi gimana waktu ditunjuk sebagai kapten? Kang Robi merasa paling senior waktu itu kan? Paling senior waktu itu Kang Robi. Senior. Iya. Ada di Iskandar ya. Ada Dede, ada Kang Dede, ada Yusuf. waktu itu. Kang Dede sama Yusuf ya. Yusuf Iya. Bahtiar. Bahtiar. Iya. Iya. Oh, ada ya? Ada. Tapi Kang Robi malah yang diminta untuk jadi kapten sama Pak Indra Thohir. Iya, sama itu ya. Oh ya? Iya. Terus kulo nuwun nggak sama Yusuf Bahtiar sama Ya kalau bicara kapten ya kita mah sesuai dengan ditunjuknya sama head gitu sama pelatih Iya. ya gitu kan. Apapun gitu kan mau itu senior atau enggak tetap memahami seperti itu. Cuma kan kalau saya mungkin dulu bolak-balik di Timnas. gitu Ya, mungkin ya, merasa sering, di, ya. di situ merasa dituakan lah kalau itu Iya. sama pemain yang lain termasuk senior, makanya dipercayakan ke saya sebagai kapten gitu ya di situ. Dan saya juga
bisa meredam mungkin di segi permainan atau mungkin ada clash atau apa bisa mereka itu bisa terorganisir lah. Memang pernah ada clash antar pemain di Persib? Bukan waktu kita main. Waktu bertanding. Ada sering kan. Nah, yang saya mau tanya Kang Robi, kita di semifinal kan waktu itu lawan Barito. Iya. 1-0 cuma menang. Golnya Keke Jakaria. Iya. Semifinal. Terus ke final golnya Mas Sutiono. Pak Sutiono. Ya kan? Mau tanya Kang Robi. Waktu Persib mau melawan Barito, apa yang Kang Robi katakan sama teman-teman sebagai kapten? Ya kalau saya tetap menginstruksikan pemain harus kompak, ya kompakan kemudian juga. Nggak mungkin pakai bahasa Indonesia, pasti pakai bahasa Sunda. Iya, pokoknya saya mah nggak mau tahu lah. Supaya hari ini supaya menang begitu aja. Oh gitu. Mau cara main seperti apa, yang penting bisa cetak dulu lah Kak. Negara lawan itu aja lah. Tahu. Benar, terserah gimana pun ya. Mau sama kepala, sama apa, sama perut kayak terserah aja. Yang penting 2 kali 45 harus menang aja versi final. Waktu itu Kang Suti sama Kang Yudi kan posisinya kan nggak pemain yang kecil. Kang Robi kan gede kayak Bima. Kayak kalau katanya si Toyo Haryono, Sudirman, ini pohon beringin semua ini di belakang. Ya kan ketika Robi ngomong itu gemetar pasti. Kang Sutiono sama Kang Yudi pasti gemetar. Bima ngomong Iya. Iya kan? Wah, ini kan berarti kan tuh mau memotivasi. Ada. Ya kan? Ya, karena kan apalagi dengan postur, kemudian juga dengan posisi saya sebagai kapten dan memang pemain semua ya nurut sama saya semua gimana ngomong apapun ya. Kadang-kadang nggak usah lewat lah, jangan lewat lah, kan banyak bola lewat tapi orangnya jangan gitu aja kan. Bisa itu kan bahasa itu kan ya. Jadi ya istilahnya itu yang memacu buat pemain untuk bisa bangkit gitu. Oke, kan, sebelum kita beranjak ke yang cerita di 94-95 yang Liga Indonesia pertama, saya mau tanya, Kang, itu permainan Persib di 93-94 itu kan tik-tak bola-bola pendek, iya kan? Iya. 5-3-2 ya. 3-5-2 itu kan bola pendek, ya kan? Itu dulu Pak Indra Thohir melatihnya seperti apa bisa bermain cantik seperti itu? Itu bermain tingkat tinggi itu, Kang. Kalau menurut saya sekarang ini tingkat dewa itu, dan itu bisa bawa Barcelona juara. Barcelona artinya orang-orang pemain Barcelona bisa membawa Spanyol juara Piala Dunia tahun 2010 itu kan dengan permainan seperti itu. Nah, gimana dulu latihannya sama Pak Indra Thohir bisa begitu? Latihan seperti biasa saya rasa. Jadi kadang-kadang Pak Indra terserah maneh lah yang latihan mah. Hah? Iya, latihan yang penting cara main, yang penting mah main kumacarana kudu menang gitu. Ya, kita udah lama kan, udah lama kan. Oh, udah saling chemistry ya bagus. Bertahun-tahun lama sekali kita. Oh gitu. Udah sehati lah sama mereka. Jadi kita juga main nggak ngomong Indonesia, ngomong Sunda aja gitu kan. Maka yang pemain lain tuh pada ngelihat ngomong apaan ini gitu kan, jadi pada bingung gitu kan, mau ngomong kasar juga nggak tahu, mengerti dia, kita juga ngomong kasar sama mereka dianggap biasa gitu kan itu. Iya. Jadi banyak ya yang memang bahasa itu di lapangan itu, satu tidak mengerti sama lawan, kedua juga kita udah kebersamaan udah menyatu lah siapapun ya, baik itu yang udah ya sekelas Pelita atau apapun, saya nggak takut kalau dulu. Oke. Kang Sutiono, waktu final lawan Petro, Akang ada ngimpi nggak bahwa Akang bisa mencetak gol dan bisa memberikan 1 bintang di dada jersinya Persib? Sebetulnya kalau saya istilahnya kita lihat sejarah juga ya, karena Persib itu dari tahun berapa udah mulai ke Senayan, dari 86 sebelumnya 83 84 ya di Senayan, 85 86 juara di sana, terus 90 saya udah ada di situ. Waktu itu main sama Kang Ajat saya. Ya, pertama saya gabung. Saya pemain muda masuknya, saya Nyang almarhum sama Sep Sumantri. 3 itu yang masuk ke skuad di 90 kita juara. Nah, hanya terus kita tahun 93-94 otomatis kan pemain ini masih sisa 90 masih ada Kang Robi, Kang Dede,
Iskandar, Sumantri, Kang Yusuf, termasuk saya, Dede Rosa. nggak sudah nggak ada. Ditambah pemain-pemain baru, itu Keke, Yudi, Mulyana yang baru-baru. Tapi kita karena karakter di Persib dari dulu udah mainnya udah dari kaki-kaki, ya kita lanjutin aja. Memang kita hasilnya bagus gitu. Di situ saya juga terang aja dulu kan suka ada long kan kayak Pak Toir juga ke depan, tapi kadang Yusuf yang bisa meredam di situ, Kang Yusuf. Udah, kita gelandang kecil-kecil nih, ada Yusuf, ada Yudi. Kalau kita panjang-panjang pemain tengah, ya saya juga kan enak. Kita sering dapat pasti sprint dapat bola, kalau long kan kita harus duel sana. Oh, jadi kalau Kang Sutyono senangnya bola-bola yang daerah ya, bola speed kencang ya. Iya. Berapa memang kecepatan lari? Ya dulu sering diadu sama Kang Robi itu. Diadu, didorong. Lari, sprint dulu kan kita kebanyakan sprint gitu sama Pak Tohir kita, gitu. Karena emang Pak Tohir mungkin lebih tahu ya karakter kita istilahnya dari segi teknis, teamwork itu udah bagus. Udah aja digeber aja tenaga, pasti main bola akan lebih bagus lagi istilahnya gitu. Tapi waktu mau final dengan Petro ada ini nggak tanda-tanda nggak? Aduh, besok saya striker ya kan? Ya memang bedanya waktu itu kan dulu Perserikatan yang final kedua juga 94 Perserikatan. Ini kan liga. Liga Persib itu satunya pemain tim Perserikatan kan yang lolos di liga ya, Perserikatan satu-satunya ya. Yang kita di Kepungku Galatama. Iya, tanpa gitu. pemain asing. Tanpa pemain asing. Kalau yang tadi bilang kalau ada pemain lokal mungkin ada pemain asing ada bisa bisa minta bantuan. Kalau kita kan siapa lagi? Kita harus dari diri kita sendiri. Kita kompak semua tim Persilat ini. Benar-benar sama hati, benar-benar kita berjuang maksimal udah. Apalagi kita udah pernah dulu istilahnya kalau dulu kan waktu yang Pateng dia pernah bilang, kamu jangan takut gitu, kamu laki-laki gitu kan, nggak boleh kamu main bola tuh sampai takut Pak dulu Wali kota Pateng untuk memotivasi kita, iya. Jadi untuk membawa nama Bandung itu, saya juga walaupun bukan seorang Bandung, jiwanya bertarungnya udah maksimal gitu. Jadi nggak ada istilah kalau udah main tuh kayak udah kayak udah bukan orang Bandung tapi pacarnya orang Bandung. Maksudnya kalau main itu udah karena saya memang cinta Persib dari dulu waktu saya udah di Cilacap udah cinta Persib. Di Purwokerto, saya aslinya Purwokerto, Banyumas. Kok ke Pripen ya? Iya, ngapak-ngapak. Ngapak cepulannya mau Purwokerto. Purwokerto. Iya. Kan lebih paham asing, paham sakit. Kan dulu ada dua, ada Aris almarhum yang Aris beda. Rinaldi. Iya, Aris Rinaldi sama dia. Jadi kalau saya kan ngambilnya pemain asing 2 orang ini. Iya. Yang lain pemain asing dari Eropa, ini dari Banyumas. Dari Portugal. Portugal ya. Tapi Kang ketika mencetak gol itu gimana Kang? Mungkin bisa diceritakan timing Akang waktu mencetak gol Saya itu waktu dari menit pertama saya banyak peluang. Iya. Tahu Daryl kan syuting sama saya pertama udah syuting pojok. Saya udah gini, ke tepis itu gawang bisa disentuh. Aduh gila itu kiper. Iya. Itu emang kiper mungkin cadangannya timnas Trinidad Tobago waktu itu dia. Makanya refleksnya itu sulit. Daryl. Waduh berapa kali Yudi, coba gitu biar saya rebound. Biasanya kan dia syuting saya udah rebound untuk ngambil reboundnya gitu. Tadi memang dia bola-bola atas kalau udah corner hampir kena aja sama dia. Kalau bola di atas melayang udah aja. Dapat. Kita mau duel dia udah dapat aja. Makanya begitu ada peluang segimana caranya nih kiper seperti ini. Kan ada momen waktu golnya kan crossing dari samping kalau saya Sukustiana ya. Saya heading ke Kang Yusuf. Begitu Kang Yusuf saya kan mundur dulu ini si Wandi ikut juga mundur. Pas saya maju bener, bola ke depanin. Pas ya. Nah, pas pisan, pas saya mau syuting, ini pasti kena. Dia kan udah refleks gitu, saya dorong aja udah. Gitu baru syuting, dia udah gini ngerongkok, saya dorong. Baru golnya kan enggak keras. Buat tipu lo ya. Iya, gitu. Sebelah kiri ya. Sebelah kiri sana. Udah lambat. Di situ saya udah gimana ya? Kayak yang udah bikin gol kayak gitu gimana rasanya? Penonton masuk semua. Aduh, saya penonton udah masuk semua. Refleks saya udah refleks itu. Nah, setelah terjadi gol, gitu ada bubar kan penonton masuk. Kalau saya diambil, Daryl ngejar saya, Daryl. Ngejar saya dia. Sekiranya mau ngapain gitu.
Terus udah gitu langsung ngerangkul ke saya. Dia bilang, kamu bagus. Dia bilang gitu. Dia bilang gitu, oh terima kasih dari itu. Dia bilang gitu ngerangkul ke saya. Kamu bagus. Ketipu dia. Kalau saya di syuting pasti kena. Dia tahu pasti. Dia udah refleks. Dia pasti ke sini kan posisinya emang. ya? Iya, dia udah pasti udah gini kan. Tapi berhubung saya dikiranya tendang dia udah gini. Saya dorong aja udah. Blessing. Tadi situ makanya saya lihat golnya tuh kutuk lambat gitu. Iya. Kata Pak Thohir kan yang penting gol, nggak perlu keras, nggak perlu yang penting pakai apa aja itu. Ya Pak Thohir itu simpel ya Kang Yudi ya. Ya, Orangnya simpel ya tapi simple. Tapi Ya. beliau lebih mengedepankan Kebersamaan. fisik. fisik ya. Fisik ya. Oh berarti sebenarnya polanya Pak Indra Thohir sama dengan polanya Polosin sama. Ya. Yang penting fisik, teknik Ya. urusan kedua. Iya, karena kan pemikiran Pak Indra Thohir kan beliau menilai sama kita ini bahwa Kang Robi CS itu punya kemampuan sepak bolanya dari lihat beliau terus-terusan dari 83 di Persib, dia menjadi pelatih fisik, ya terus memantau kemampuannya pemain-pemain masing-masing itu sudah tahu kemampuannya. Wah ini sudah nggak perlu dilatih lagi teknik dan sebagainya. Yuk, hayo kita sama-sama untuk sama-sama mau fisik dan akhirnya ya Sudir. Kita main di penyisihan sampai pertama lawan Petro juga 0-0. Pertama main tuh. Sampai puncaknya final lawan Petro juga yang namanya kita kelelahan tuh sepertinya tidak ada ya. Setelah lawan Asabab ya atau Medan Jaya kalau nggak salah ya. Kita naik terus lawan Barito, orang lain sudah semifinal sudah dia turun lagi staminanya, kita masih masih gitu. Iya. Begitu. Ceritanya. Ada yang dua orang yang memotivasi. Ada Pak Indra Thohir, ada kaptennya Betul. Robi Darwis. Betul. Iya kan? Artinya ya itu salah satu suntikan yang luar biasa buat Betul. dan memang berarti kalau saya simpulkan bahwa kekuatan Persib adalah kebersamaan. Iya. Betul. Iya Kebersamaan. kan? Kebersamaan. Dan ini yang mengalahkan tim-tim lain meskipun dengan pemain asing. Iya. Betul. Ya, Iya, jadi ini ternyata kuncinya bertemu saya. Artinya nemunya bahwa kebersamaan inilah persaudaraan ya kan di memang sangat tinggi Iya, memang. betul. Iya, Kang Robi. Iya. Iya. Lagian kan mereka itu udah lama bersatu di situ dari junior sampai senior pun. Ya hampir 10 tahun sampai lebih lah gitu kan. Regenerasinya cuma sedikit. Jadi mungkin melihat yang terbaik dari selection, misalkan dulu ada selection itu ada 2-3 orang masukin ke senior tetap difasilitasi untuk menjadi pemain inti gitu kan. Dan memang ini tidak berubah karakternya gitu kan. Dari Terus, siapapun gitu kan. Dari pemain juga berpengalaman semua kan. Iya. Mungkin di belakang Kang Robi timnas, Yudi pernah berangkat timnas, Kang Dede, Haji Nandang Kurnedi, mereka pernah berangkat timnas. Saya juga pernah dulu kan, walaupun turnamen. Jadi itu juga menambah kepercayaan diri kita. Nah kita udah pernah masuk ke timnas, kenapa kita nggak berani dengan lawan-lawan seperti itu? Gitu. Terus dengan yang intinya juga karena emang motivasi dari Bobotoh juga terutama. Oh gitu. Mereka Berarti kan memang begitu. peran Bobotoh sejak saat itu juga sudah Itu Bobotoh semua. luar biasa. Saya tuh pagi-pagi udah kan kita di hotel mana itu? Kartika Chandra. Oke. Dari pagi itu Persib biru. Dari terus. lantai 6 biru. atau 8 ya? Lantai Biru, 8 ya. apa 6 ya? Dari pagi sampai sore Iya. kan kita main malam. Oh, Ini. jadi nggak di hotel. Ya dari kita Nggak kan dari hotel ya. di depan hotel. Kita kan lihat itu. Jalan raya mau ke Senayan kan kelewatan itu Bobotoh Tol itu. dalam kota ya. Iya itu di situ. Gila tuh. Pas bener saya begitu kita masuk mau ke stadion itu masih penuh di luar. Ini kenapa penonton nggak masuk gitu kan? Masih banyak itu di luar. Begitu masuk udah penuh juga. Itu kayaknya kalau penonton yang di luar masuk udah nggak ketampung itu. Apa perasaan Kang Sutiono setelah melihat di jalan Bobotoh seperti itu dan masuk ke stadion Nggak bisa tidur. seperti itu? Jadi gimana ya? Nggak bisa tidur. Itu setelah makan siang itu. Oh, gitu. Saya juga lihat ya. Setelah makan siang udah nggak bisa tidur apa-apa lagi. Udah kita Udah nggak bisa istirahat. Ya udah Jadi udah nonton. pikiran ke pertandingan aja. Iya, pertandingan aja. Aduh gimana ya kalau main misalkan udah kita gitu. juara gitu kan. Kalau nggak juara gimana? Kalau nggak juara gimana gitu kan. Kalau juara aduh gimana nih. Kan sebelumnya juga 93 94 kita kan sudah diarahkan. Iya. 94 95 aduh jangan-jangan nih kita diarak lagi ya dia.
Gitu. Diarak dan dikasih bonus. Nah, emang 93, 94, 94, 95 tuh aduh menyimpan bagi saya gitu ya pribadi menyimpan apa ya kesan yang sangat luar biasa kalau menurut saya. Iya, saya bisa merasakan apa pemain-pemain Persib itu punya jiwa hati yang dalam untuk membela tim Persib. Karena Persib ini bagi saya adalah warisan dari leluhur yang memang harus dipertahankan. Kehebatannya, kekuatannya segala macam ya. Akhirnya bisa sampai seperti ini kan. Artinya ya Kang di sinilah yang sudah memberikan bukti kepada Bobotoh ya kan yang saat ini nih bahwa ya karena saya juga nih karena Kang inilah pahlawan yang tidak boleh dilupakan. Tidak boleh dilupakan oleh Bobotoh sekarang ini. Itu kan awal kebangkitannya di situ. Awal kebangkitan di situ. Yang kita peroleh bintang 1 kan dari situ. Artinya merembet sekarang bintangnya 4. Iya kan? 94 95 ya kan, terus Persib juara lagi tahun 2014. Terus 2023 2024. Ini kalau dapat lagi bisa hat trick, bisa 5 kali udah. Luar biasa nih. Hah? Iya kan? Kan kayak gitu Kang artinya bahwa tapi dari dulu memang Persib dibina dengan keras artinya bukan oleh pelatih saja kan. Tadi oleh Pak Gubernur, mungkin Pak Wali Kota ya kan. Pak Kang Robi bercerita mengenai gimana tegasnya seorang Pak Solihin GP terhadap Persib ya gitu. Ya. Itu cerita enak juga nih ceritanya. Mungkin ada pernah waktu Kang Siti di Persib ada pengalaman menarik yang lucu ya kira-kira sampai sekarang nggak terlupakan. Ya mungkin orang lain sebelumnya nggak tahu. Sekarang coba mungkin Kang Siti. Kalau saya lebih ke ini ya, suasana di Kota Santri, Tesa, di TC, kita di Subang, TC di Subang, ya kan kita lihatnya di Subang terus nih, karena mungkin jauh dari Bandung, lagian kita lah panasnya itu kan Subang sama habis kita main di mana Medan, di semua, Aceh semua kan panas semua, jadi kita menyelesaikan lapang di sana di Subang, jadi kita, itu akhirnya kebersamaan kita di situ terjalin kekompakannya. Ya mungkin ada pengalaman yang ini, maksud saya ada pengalaman yang lucu, yang kira-kira Kang Sutiono nggak bisa lupakan sama Persib, sama teman-teman Persib. Ya banyak sih ya termasuk di situ juga itu kita menyatu itu kadang suatu saat kadang ada rindu gitu, kita suka canda-canda di mana di Subang gitu, suka ya istilahnya here sama orang-orang sana gitu, itu yang kadang yang bikin kita jadi menyatu di sana gitu, itu kalau di luar sepak bola lah ya di situ. Tapi kalau main pastilah ya, apalagi saya banyak kenangan-kenangan ya main di sana. Jadi kayaknya ini ketawa ada yang disembunyiin nih. Asli yang disembunyiin nih. Yaudahlah, kita sama-sama laki-laki enggak apa-apa. Enggak sih, memang kalau saya memang istilahnya kalau main di mana-mana kita fokus lah ya. Karena Persib itu kita membawa nama besar gitu, kita main di luar tuh kita nggak boleh kan macam-macam, yang penting fokus main bola. Soalnya kita pemain Persib itu sudah saat itu sudah kayak public figure, udah kayak bintang film pasti ya kan artis. Jadi kalau kita melakukan kesalahan atau apa pasti akan ketahuan nih gitu kan, jadi harus hati-hati nih jadi Kang Yudi mungkin juga hati-hati nih, mau ke rumah cewek juga hati-hati, ntar ketahuan lagi. Untung dulu belum ada medsos kan. Apalagi taunya di PR aja kan gitu kan. Apakah gini wah Kang Robi kapten gua nih, kayaknya kakaknya bisa gua pacarin dulu nih kakaknya nih. Iya kan Kang Yudi kan ganteng, saya tahu dulu Kang Yudi kan putih ganteng dulu, yang putih yang ganteng-ganteng tuh Kang Yudi ya kan. Wah kalau dulu teman-teman saya wartawan kan suka kita wawancara sendiri, jadi kalau wartawan dulu gini, tuh ambil ini dari sisi teknik striker Sutiono gitu. Terus dari sisi yang lain, dari sisi yang kegantengan coba Yudi Guntara, terus si A si B gitu loh kan. Coba dari sisi kepemimpinan yang udah ini Robi Darwis diwawancara, jadi ada profil-profil sendiri kita bikin dulu kayak gitu kan. Iyalah, kalau Kang Yudi pengalaman menarik yang lucu di Persib apa yang paling yang sampai sekarang nggak terlupakan? Kira-kira mungkin ada kejailan-kejailan yang dirasakan Kang Yudi dari teman atau itu? Ya, tadi saya ingin
Kang Robi tadi yang ditanya sama Akang, apa sih sisi menarik pada saat semifinal lawan Barito? Apa yang disampaikan oleh Kang Robi tadi tanya gitu kan? Kang Robi menyampaikan bahwa bagaimana kumaha carana pokoknya orang kudu bisa nyetak gol. Ternyata apa yang disampaikan sama Kang Robi, bagaimana caranya kumaha carana bisa nyetak gol, itu kejadian. Kejadiannya apa? Enggak. Hah? Ya. Susah kita cetak gol. Susah kita cetak gol. Gitu ya? Saya pribadi ya, sebelum bermain itu saya muntah di bawah tuh. Saya masih ingat tempat pemanasan itu masih tanah coklat tuh, di bawah tuh. Iya, Saya muntah saya. Tanah coklat dan bau kencing. Iya betul. Itu saya muntah tuh. Pengalaman saya muntah. Setelah itu saya main kan. Saya sebetulnya tidak percaya dengan hal-hal yang di luar itulah gitu ya. Nggak percaya saya. Tapi pada saat pertandingan itu saya percaya. Akhirnya saya percaya. Saya udah mau selebrasi, udah 10, udah gini, udah mau selebrasi saya. Bola, ke sana, ke kiri, bisa begitu. Bola ke atas. Bukan hanya saya saja. Asep Kustiana, kemudian Sutiono. Seperti halnya sama saya gitu. Ada yang aneh. Nah, setelah ada yang aneh itu, ya, semua kita sampai ribut. Kang Robi, semua yang di tengah Asep Kustiana, Sutiono, Keke, Dede Iskandar sampai bilang begini, coba periksa tuh ke mana, ke gawang di jaringnya coba. Saya masih ingat gibrik gitu ya kan, Asep Kustiana bak lihat di tiang-tiang gawang kan. Pas babak kedua ya kita ya. Iya, babak kedua. Ini yang lihat. Sampai dimaki-maki yang sama penjaga gawangnya Barito tuh. Dimaki-maki. Boleh tambahin nggak? Yang cerita kamu, soalnya kamu yang nemuin itu benda yang putih itu dan sampai ditendang atau sama siapa, sama kamu kan? Iya. Nah, itu yang cerita yang sangat menarik dan itu capek banget saya main bola. Ya itu memang kejadian unik juga lah ya waktu itu. Itu yang memang jadi pengalaman saya juga. Iya. Saya juga bilang waktu itu, saya kan di depan nih, saya mau ambil ada telur bebek di tiang depannya. Ini kan tiang enggak di Yang jauh. belakang, di belakang tiang. Nah, Belakang ada tiang. telur bebek gitu. Saya lihat, oh ada telur bebek gitu. Saya mau ambil, dijaga ternyata oleh pemain itu. Gitu, Pak, saya tendang, apain kamu gitu, pemain itu. Hanya kan saya tempel pemain itu, ambil sama kamu. Dijaga sih, woy. Ini juga. Jadi ini yang sama. yang nendang Kang Suti bebeknya. Enggak, akhirnya terus yang terjadi kejadiannya itu, terus sama kayak itu kita main bola ngurusin telur. Makanya saya sambil ini, tapi saya tegang juga kondisi waktu semifinal kan. Masih kosong tuh. Kosong diinjak sama Susah Keke, diinjak itu, cah sama Keke, diinjak. Nah dari situ pas Kornel nih kejadiannya, tendangan pojok. Siapa waktu yang dengan Kornel? Yusuf apa sih? Munir. Oh Munir. Munir ya. Nah saat di situ saya kan biasa saya mau ambil kan pasti di body cas sama pemain sana. Ada yang pegangin tiang gini sambil ini kakinya di sini. Kalau ada yang tiang nginjak mungkin gitu. Saya gimana? Yuk, ayo gitu kan saya. Begitu ada Kornel kan pasti komen sana udah lihat ke bola. Begitu saya nggak lihat bola. Saya lihat ini aja udah begitu tendang saya ambil ini. Itu teh kata gol itu. Gol. Kayak yang bikin gol. Golnya saya Keke. nggak tahu sampai sekarang. Jadi memang ada tugasnya Kang Suti ngambil telur, tugas Keke bikin gol. Padahal dia pemain depan, nggak tahu golnya seperti apa. Saya nggak tahu golnya. Karena saya ambil telur, lempar. Sibuk ambil telur. Gol tuh di situ udah. Itu gol langsung. Babak kedua itu kalau nggak salah. Saya lari ke sana karena dikejar-kejar pemain situ. Kamu kuat. Lihat nggak kamu salah dikejar-kejar. Tahu. Kayaknya nggak tahu selebrasi kemana saya nggak tahu juga. Euforia ke wartawan dia. Saya nggak tahu tuh. Saya nggak tahu. Selebrasinya kayaknya saya nggak tahu. Iya. Karena saya dikejar-kejar sama pemain itu. Boro-boro saya mikirin gol. Saya lari aja saya ke belakang sana saya langsung. Ke band kita saya tuh. Ya karena dikejar-kejar sama Bilang kualat. Itu cerita yang sangat menarik banget itu. Dan itu gak banyak orang tahu nih. Makanya ini kan terungkap gitu loh kan. Betul. Dan pasti kalau Kang Suti, Kang Keke atau Kang Yudi gak bisa gagal cetak gol, pasti yang ngeliat ke belakang, yang ngeliat
Kang Robi termarah lagi. Tadi dimarahin. Itu ada dua ya. bisa, Gol. Ada dua ya. Wah. Ada dua yang satu mungkin takut dimarahin di belakang. Udah nggak masuk, bola tinggal syuting juga Iya, nggak masuk, masuk. udah kiri kanan. Nah ini takut dimarahin lagi kali. Tapi Kang Robi pernah marahin juga pemain yang kalau nggak masuk itu gitu. Pernah lah. Jadi siapa yang dimarahin, sering dimarahin? Sering syuting juga. Siapa Pernah. aja yang salah Yang waktu keren itu? juga. Asep semuanya Ini kalau termasuk dimarahin senior, Robi. termasuk senior juga. Itu ada. Gitu-gitu aja bisa kelewat. Iya benar itu. Enak nggak? Tapi bagusnya tim itu Kang Robi kalau marah ya nggak sampai Nah. lanjut dan lain sebagainya. Kita sudah terbiasa dan wah di luar lapangan juga kita sering komunikasi gitu kan. Sering komunikasi Bercanda lagi. ya. Nah, itu Sering bercanda komunikasi lagi. tentang Asik. keinginan Iya. masing-masing gitu kan ya. Itu yang mungkin ya yang menjadi apa ya Kekuatan tim lah ya. kita solid ya di 93 awalnya itu kan. Waktu di putaran pertama 93-94 itu Kang Jajang itu masih main kalau nggak salah. Jajang Nurjaman. Kang Jajang di Masih putaran main. kedua dia udah selesai ya. Iya. Main terakhir di Aceh waktu itu. Main terakhir di Aceh Iya. waktu itu udah. Ya. Tuh sering komunikasi dan waktu itu di pertandingan kandang itu kita punya prestasi tidak pernah kalah. Hanya draw waktu itu 2-2 sama Deli Serdang. Yang lainnya kita menang di Siliwangi. Gitu ya. Yang saya tahu ya gitu kan. Jadi Di situ. Jadi mungkin jiwanya pemain-pemain Persib waktu itu kan sudah tidak melihat lagi, memikir lagi soal bonus. Yang dipikir adalah gimana kita Iya. juara untuk Iya. Jawa Barat. Kepanggil aja kita sudah Luar bangga, sangat luar Ya, biasa. Oke. Coba Nah, kan. sebelum kita lanjut, kita minum dulu nih dari kopi Vitali nih. Oh iya. Kita minum dulu, Kang. Kita Ini kopi Vitali, Kang. Italia. Vitali. Ini kopi buat laki-laki, vitalitas. Oh, ini juga buat follower Bicara Bola. Ini saya ada pesan dari sponsor nih, ya kan? By the way, kalau Anda penikmat kopi tapi pengen manfaat lebih, Vitali ini menarik sih. Soalnya kopi herbal dengan bahan alami ini dirancang buat bantu dukung energi dan stamina pria. Sesuai banget sama tagline-nya untuk Anda yang ingin lebih lelaki. Nah, mau lebih lagi nggak? Minumannya. Hah? Kalau habisnya udah habis. Habis. Nah, habis itu cari lawan buat main tarung. Jadi semangat 94, 93, 94, 95 kembali lagi, Kang. Iya, maksimalkan. 93, 94. Ya. Iya. 4 itu. Oke, 93, kita sudah sedikit bernostalgia di B2B tahun 90-an, ya enggak? Sekarang ini kan Persib membanggakan. Semakin kesini semakin membanggakan. Artinya bahwa tim ini benar-benar dimanage dengan baik, mempunyai manajemen dengan baik. Artinya Persib juga sekarang masuk tim yang besar di Asia Tenggara. Iya. Ya kan, artinya kan membanggakan juga. Artinya apa yang sudah akang-akang sini perjuangkan dilanjutkan, gitu kan, dengan yang sekarang ini. Apalagi sekarang Persib, kita nggak usah menipu diri sendiri bahwa Persib adalah sudah tim terbaik lah, klub terbaik yang dimiliki Indonesia saat ini lah, ya kan. Nah, B2B ini, ya kan. Gimana Kang Robi melihat Persib saat ini? Artinya setelah B2B, terus kan ini sekarang posisinya lagi bagus di papan atas, dan juga Persib ikut di AFC, ya kan, segala macam, ya kan. Artinya Persib saat ini menurut di mata Kang Robi secara global gimana, Kang? Ya kalau menurut saya sih ya dengan era sekarang lah ya, Ya. dengan kompetisi yang memang rutinitasnya tinggi, kemudian juga dengan pemainnya yang memang kualitas gitu ya, ya Persib memang kalau menurut saya memang nomor 1 kalau saya di liga ini kan, karena kan gimana pun baik itu di liga domestik dan di luar itu Persib udah dianggap yang paling bagus di AFC itu ya, karena kan dari segi manajemennya yang memang udah mapan, udah bisa profesional gitu ya, kemudian juga pemainnya juga yang memang di segala lini yang kualitasnya memang dibanggakan, yang bagus itu ya, ini memang bahan untuk contoh buat tim-tim yang lain gitu kan. Manajemen bagus, tim yang bagus berarti kan hasil yang bagus juga. Iya. Apalagi dengan sekarang posisi yang teratas, kemudian di AFC juga
posisi Oke, cukup bagus lah ya. bagus lah gitu ya. Ah. Nah, ini semuanya berkat ya termasuk Bobotoh juga yang memang mensupport ya. Ya. Kemudian juga mantan-mantan pemain gitu yang memang antusias gitu ya, memang mensupport gimana caranya agar Persib itu tidak berubah dari karakter mungkin ya. Kemudian juga dari segi manajemen juga saya sih pengennya yang legend-legend ini bisa dikaryakan di manajemen gitu ya, agar jangan sampai lupa lah gitu kan. Dari mulai awal gitu kan, Persib itu kebangkitan dari pemain-pemain kita loh. Ya ingin sekali kalau saya melihat pemain-pemain kita dikaryakan sama manajemen itu, jangan sampai lupa lah. Kalau memang udah berprestasi tinggi, kadang-kadang manajemen suka lupa dan suka nggak ingat itu awalnya itu seperti apa. Dulu pernah degradasi juga gitu kan, sekarang dia kebangkitan dari pemain-pemain lokal kita. Sekarang ya kasihan kalau memang gak dikasih maksudnya job atau apa gitu kan, agar mereka juga bisa menginspirasi lah ke yang mungkin yang muda atau ke yang senior juga mungkin bisa memahami pengalaman-pengalaman gitu kan. Ini yang saya pengen harapkan seperti itu ke manajemen nanti gitu kan. Apalagi sekarang Persib udah benar-benar profesional gitu kan, seperti itu. Kang, memang ada pemain-pemain yang dulu membawa Persib juara, ada yang memang sekarang hidupnya juga nggak ini. Ya sekarang Ya nggak usah sebut nama, ada. Memang ada lah. Itu kan Yang memprihatinkan, yang memprihatinkan, ya butuh perhatian. Support kita bukan hanya untuk minta materi aja, enggak, supportku sama di manajemen dibantu untuk apapun. Mereka juga bahagia lah, ada nama rasa bangga itu kan. Ada ya. Pemain di era 93, 94, 95 ada yang nasibnya kurang bagus. Ada. Yang sebenarnya butuh uluran tangan dari manajemen Persib sekarang. Ya kan, manajemen Persib sekarang kan manajemen yang menurut saya sudah sangat luar biasa. Luar biasa. Iya kan, finansial Persib luar biasa, bisa membeli pemain yang menurut saya sekarang termahal di Indonesia, Tom Haye dengan 17 miliar lebih, ya kan? Ya kan, artinya dengan memberikan ruang buat legend-legend yang hidupnya tidak beruntung ini, harusnya kan juga ini ya. Oh ada ya. Ya semoga dari obrolan kita bisa menggugah manajemen Persib untuk itulah ya, untuk bisa ini ya kan. Kalau Kang Yudi ngeliat Persib sekarang, apakah bangga, Kang? Ya bangga. Tapi saya pengen review dulu ya. Iya. Yang tadi 93 sedikit aja, 93 94 kita juara, dikasih penghargaan melawan AC Milan. Iya. Ya. Kemudian 94 95 juara, Champion. kemudian juga champion. Kan nggak main-main juga prestasinya, sampai perempat final champion Asia. Ya, melawan Sintayong. Ya, kemudian juga selain daripada itu juga pelatih kita Pak Indra Thohir dinobatkan sebagai pelatih terbaik Asia. Ya itu saya sangat bangga sebetulnya gitu kan. Nah sekarang cerita lagi ke mana Persib saat ini. Ya kalau cerita Persib kan nama besar ya, sejarah yang luar biasa. Kemudian sekarang kan industrinya kan berbeda lah ya. Maksudnya mengikuti gitu kan, mengikuti perkembangan sepak bola saat ini kan. Tim-tim yang lain mengontrak pemain-pemain asing dan Persib juga sama, bahkan Persib tuh ingin lebih baik gitu kan, lebih wah gitu kan. Contohnya Michael Essien waktu itu, kemudian juga Curtin Cole gitu kan, waktu kan sekarang lebih lebih luar biasa juga gitu kan. Waktu pas mau saat juara, Bobotoh sempat nggak tahu manajemen tuh kalau kata orang Sunda mah nurutkeun Bobotoh gitu kan. Ya, kita Persib hayang juara ya. Maklok. Pada saat Persija juara, Bobotoh pengen ambil. David da Silva bagus di Persibaya, ambil. Ciro bagus di mana? Di Bogor, Persikabo diambil dan akhirnya bisa juara. Luar biasa sekarang. Nah, pada saat juara, kemudian saya lihat ke Asia, agak kurang bagus tuh. Agak kurang bagus prestasi di Asianya. Nah, back to back. Boyan Hodak sudah tidak melihat lagi, sebetulnya kalau saya lihat ya, tidak melihat lagi kompetisi di domestik.
dia lebih konsen ke Asia. Harusnya. Sehingga merekrut pemain-pemain yang berkualitas, dan Boyan Hodak juga tahu pada saat itu dia berkecimpung di Liga Malaysia. Dan apa yang mesti dibuat oleh Boyan Hodak, dan ini terbukti gitu. Rekrutan pemain-pemain asingnya bisa di beberapa posisi. Dan waktu sebelumnya juga kan itu kewalahan di satu posisi. Misalnya Rahmat Irianto kena cedera, Febri juga cedera, Rezaldi juga cedera. Ada 8 pemain kalau nggak salah waktu itu. Dan akhirnya mengambil langkah merekrut pemain-pemain yang sangat berkualitas dan bisa di beberapa posisi. Dan akhirnya sekarang Persib bisa finish di 16 besar. Dan sekarang terakhir Persib rekrut Kurzawa ya. Saint-Germain. Sangat luar biasa. Pemain Atletico Madrid. Tom Hai diambil ya. Jadi nggak mikirin masalah uang ya, finansial. Udah. Yang penting prestasi ya. Iya, tentang prestasi. Oke. Mudah-mudahan sih Persib dimulai nanti lawan Ratchaburi di Thailand tuh Persib bisa lebih bagus. Oke. Kang Suti gimana mengenai Persib saat ini? Kalau lihat sekarang memang dengan komposisi materi pemain yang wah lah istilahnya ya, yang terbaik lah di pemain nasional, rata-rata hampir malah semua mungkin akan pemain asing yang mau main ya di kita ya. Ya kan. Nah, itu jadi kita ada bangga juga, ada sedih juga gitu. Karena kan bangganya Persib. Ya. Ya sedihnya pemain kita dari Bandung hampir paling hanya satu ya, Beckham aja. Jadi memang kita seolah udah ketutup sama pemain asing. Tapi ya itu mah udah era profesional, memang itu harus terjadi seperti itu. Pelatih pasti butuh pemain-pemain yang berkualitas gitu. Ngapain kita pemain lokal kalau mungkin nggak bisa ngikuti level apa yang dia mau kan pasti nggak bisa, kan resikonya berat gitu. Harus mengikuti zaman. Ikuti situasi itu kita harus. Makanya apalagi sekarang nih Persib semakin jauh nggak ada striker lokal ya, apalagi dari Bandung yang bisa melejit di level-level main level Persib sekarang, karena memang levelnya udah tinggi gitu. Sekelas ada Andriung, sekarang ada siapa? Ramon juga. Kelihatannya juga dia hanya belum kelihatan menunjukkan kualitas yang mumpuni, namanya dia nggak konsisten. Dia kali-kali aja bikin golnya gitu, nggak bisa seperti kelas DDS kan dia terus bikin gol terus sampai akhirnya bisa melampaui gol saya dulu kan, waktu saya kan juga udah masuk gol yang banyak waktu itu. 21 gol saya ingat. Kalah sama Persandria 3-4. Cuma kan itu tadi kalau dia duetnya sama Dejan. Terus Buyung Ihmo sama Roger Milla, Sutiono cuma sama Keke gitu kan. Itu bukti ya kan. Gitu. Tapi bukti masih bisa luar biasa. Masih bisa. Gitu. Juara. Itu kan salah satu bentuk kenapa nih sekarang pemain sekarang itu harus dinaikin levelnya juga gitu, disiplinnya, mungkin dari segi tenaganya gitu. Jadi bisa biar ngimbangin pemain-pemain asing. Ya seperti kita juga dulu lah. Kita lokal kok bisa main sampai ASEAN champion juga. Asia. Bikin gol waktu sama Korea, Sintayong. Sama pemain bikin gol gitu. Akhirnya 5-2. Akhirnya pemain sana setengah main, kiper di bagus pelatihnya. Saya lihat persisnya. Iya. Dia pelatihnya. Tapi babak kedua nih kita kalah karena kita jam terbang lah ya. Mereka internasional udah biasa, kita waktu itu baru jadi merasakan waktu sama Jepang kita main. Verdi Kawasaki Kita menang juga. Iya. Kita kalahnya hanya kita lagi lengah atau main gol. Apa bisa gitu? Ya pengalaman tadi, termasuk gol ketiganya yang flashing itu dari samping. Saya masih ingat terus tuh main di Siliwangi. Kita jaga kalau pemain kita tuh nggak akan bisa pressing dari sini langsung tiang dekat gitu. Ya. Pemain Jepang, Anwar nggak antisipasi itu pasti bisa nyampe ke situ. Itu contoh. Waktu itu nggak nanya sepatunya beli di mana. Kang Robi, harapan Kang Robi terhadap pemain-pemain Persib dan Persib saat ini gimana harapan Kang Robi? Ya harapan saya sih tetap memberikan kontribusi yang baik lah, yang bagus lah, yang profesional, bahwa tim ini tim terbaik yang bisa juara lagi nantinya. Gitu. Dan berkiprah di AFC itu ada prestasi yang memang itu membanggakan Kota Bandung. Oke. Dan semoga semua bobotoh itu lebih kompak lagi dan bernilai gitu kan. Apa sih
Persib itu kebutuhannya kayak gitu, pemain yang udah bagus gini, apa yang dilaksanakan di lapangan ya harus memberikan yang terbaik juga buat masyarakat Bandung dan Bobotoh. Oke. Kayaknya apa harapan Persib sekarang? Kalau harapan saya sih Persib mudah-mudahan terus berprestasi di tingkat Asia. Karena kan di tingkat Asia kan cuannya juga banyak dong. Iya, emang. Sekarang memang Iya cuan. kan? Yang penting cuan. Iya lah. Mungkin sudah dapat berapa M tuh Persib kemarin bisa mengalahkan bisa masuk ke Sailor, kalau kan iya. derby terus tuh Kang. Iya, Lion City Sailor, Iya. kemudian Bangkok. lawan Bangkok Iya. United ya. Kemudian lawan Selangor juga kan. Iya. Itu. Harapan saya sih lebih go internasional lah. Iya, gitu ya. Iya, Kang Suti gimana? Kalau menurut Harapan? saya ini Persib kan udah besar sekarang ya, udah terbaik di Indonesia, mungkin juga di Asia, mungkin udah dunia juga udah mengenal karena dengan ngambilnya pemain-pemain dari level kayak kemarin Cikur Jawa itu dari mana? Dari PSG. Saint Germain. Terus kemarin juga Pak yang baru siapa itu? Si Castel itu juga Spanyol. Spanyol dia juga Atletico. ya itu salah satu bentuk bahwa kita udah dihuni oleh pemain-pemain yang berkualitas ya, mudah-mudahan di level Asia juga kan tujuannya tuh mungkin untuk Asia karena di lokal kan kita udah juara back to back, sekarang tinggal Asia ya, mudah-mudahan bisa sampai minimal sampai final lah di sana karena nah di situ baru teruji benar, di situ ada Korea, Jepang ya, Arab Saudi dengan mungkin tim-timnya yang sangat bagus. Nah di situ mudah-mudahan kita bisa sampai ke sana gitu, sampai ke level tertinggi di Asia, itu harapan saya. Oke. Terima kasih banyak. Pokoknya sebelum kita tutup ada nih pesan lagi dari sponsor Kang. Sebelum kita tutup sedikit reminder, mimpi jadi pemain bola besar itu dimulai dari tubuh yang kuat. Makanya minuman bernutrisi di masa pertumbuhan kayak Otul Grow nggak boleh diabaikan. Minuman generasi atlet Indonesia ini bisa bantu dukung pertumbuhan tulang, otot dan daya tahan tubuh anak biar tetap aktif. Otul Grow teman olahragamu. Terima kasih akang-akang. Terima kasih. Jadi ini benar-benar saya sangat-sangat terima kasih atas kehadiran legend-legend Persib karena memang ini impian saya dan impian Bobotoh terus terang. Ini permintaan Bobotoh yang minta di YouTube kita nih supaya tolong dong kumpulin reuni Persib, legend-legend Persib tahun 90-an. Nah, kita sekarang bisa terwujud, artinya bahwa biar gimana juga Bobotoh juga teman dari Bicara Bola. Oke, sampai di sini dulu follower Bicara Bola, obrolan kita bersama legend-legend Persib tahun 90-an. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.